Jalan lintas Sumatera malam itu sunyi, hanya suara deru truk-truk tua yang sesekali melintas memecah keheningan. Namun dari kejauhan, suara raungan motor gede mulai menggema, seperti kawanan serigala yang lapar akan mangsa. Di bawah cahaya bulan yang muram, sekelompok pria dengan jaket kulit hitam melaju dengan kecepatan tinggi, meneror siapapun yang mereka salib. Di antara mereka, satu sosok paling mencolok, botak pelontos dengan tato api di tengkuk, dialah Andre Gundul, pemimpin geng motor macan liar, penguasa jalur ini. Di persimpangan Simpang Talang Akar, sebuah truk sayur yang dikemudikan pria paruh baya dihentikan secara brutal. Andre turun dari motornya, menendang pintu truk sambil mengacungkan rantai besi. "Mau lewat sini, bayar tol gue dulu," teriaknya, disambut tawa anggota lain. Sang sopir memohon, mengatakan hanya membawa sayur dari desa untuk pasar. Tapi belas kasihan tak dikenal di kamus macan liar, yang mereka tahu hanya kekuasaan dan ketakutan. Saat pria itu tak sanggup membayar, Andre meraih satu ikat sawi dan melemparkannya ke jalan sambil tertawa mengejek. "Ini buat makan babi," teriaknya. Seorang anggota lainnya menendang lampu depan truk hingga pecah, sementara yang lain mulai mencoret-coret bodi truk dengan piloks. Sopir itu hanya bisa pasrah, tangannya gemetar, tubuhnya membungkuk memeluk setir seolah minta perlindungan dari truknya sendiri. Tapi tak ada yang bisa menyelamatkannya malam itu. Aksi brutal mereka bukan hal baru. Sudah puluhan truk menjadi korban, muatan hilang, sopir babak belur, bahkan ada yang nyaris tewas. Jalan lintas ini bukan lagi jalur logistik, tapi medan kekuasaan geng motor. Polisi sudah beberapa kali coba menindak, tapi selalu kalah langkah. Andre punya jaringan, bahkan ada yang menyebutkan dia pernah menyuap pejabat lokal agar tak disentuh hukum. Warga sekitar pun memilih bungkam, takut jadi korban berikutnya. Andre Gundul tak hanya kuat secara fisik, tapi juga punya pengaruh besar. Dia dulunya mantan satpam pabrik yang dipecat karena memukuli mandor, lalu berubah menjadi bandit jalanan. Sejak membentuk macan liar 3 tahun lalu, dia mengklaim seluruh jalur lintas dari Lahat sampai Lubuk Linggau sebagai wilayah kekuasaannya. Tak ada yang berani melawan, bahkan sopir truk kontainer pun kadang memilih berhenti dan putar balik saat melihat iring-iringan macan liar melintas. Namun malam itu, ada yang berbeda. Saat macan liar kembali berkonvoi di jalur Palembang Batu Raja, mereka tak tahu bahwa nasib mereka akan berubah. Di seberang jalan, sebuah truk tua bermuatan cabai melaju perlahan. Di balik kemudi, seorang wanita muda bermata tajam, mengenakan topi hitam dan sarung tangan kulit, menatap lurus ke depan. Ia bukan sopir sembarangan, ia bukan korban, namanya Sari BR Ginting, dan malam itu, ia membawa lebih dari sekadar cabai, ia membawa warisan darah leluhur yang selama ini tidur. Andre yang melihat truk itu mendekat, tersenyum licik. "Mangsa baru," ucapnya sambil menepuk jok motornya. "Kita tes nyalinya, kalau cewek, lebih asik." Gelak tawa pun pecah, seperti hiena yang mencium aroma darah. Mereka tak tahu, bahwa kali ini bukan mereka yang akan menerkam. Tapi justru mereka yang akan diterkam, oleh bara api dari tanah Batak yang sebentar lagi akan menyala. Dan saat rantai motor mereka berderit mengejar truk cabai itu, tak satu pun dari mereka menyadari, malam itu bukan milik macan liar lagi. Truk tua bermuatan cabai itu melaju tenang menembus malam. Di balik kemudi, Sari BR Ginting menggenggam setir dengan tenang, tapi matanya awas mengawasi setiap gerakan di cermin spion. Ia bukan perempuan biasa. Sejak usia 16 tahun, ia sudah menyetir truk sayur milik almarhum ayahnya, yang dulu dikenal sebagai sopir legendaris dari Kabanjahe. Tapi bukan hanya itu yang membuatnya berbeda, ia juga mewarisi ilmu dari garis darah Batak yang tak bisa diremehkan. Angin malam menyapu rambutnya yang sebagian keluar dari bawah topi. Wajahnya tenang, tapi penuh kewaspadaan. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang kelompok motor pengacau di jalur ini. Bahkan di warung Padang yang ia singgahi tadi siang, seorang ibu tua berbisik, "Kalau ketemu macan liar, jangan lawan, nak, mereka gila." Tapi Sari hanya tersenyum saat itu, gila cuma bisa dikalahkan dengan keberanian dan doa opung. Tak lama, suara deru mesin motor mulai terdengar dari belakang. Sari mengatur napas. Spion menunjukkan cahaya lampu motor makin mendekat, disertai suara tawa yang menakutkan. Hatinya tak gentar, tapi darahnya mulai berdesir, bukan karena takut, melainkan karena marah. Marah pada para lelaki pengecut yang merasa kuat karena berkelompok dan menyakiti yang lemah.
Marah pada ketidakadilan jalanan yang membiarkan ini semua terus terjadi. 4 motor memepet truk dari kanan dan kiri. Seorang pria kurus berjaket sobek naik ke pijakan samping sambil memukul pintu truk. "Hai cantik, mau kita kawal gratis?" teriaknya sambil tertawa jorok. Sari tak menjawab. Ia menepi perlahan, menginjak rem hingga truk berhenti sempurna di pinggir jalan yang sepi dan gelap. Ia lalu membuka pintu truk, melangkah turun dengan tenang. Sarung tangan masih terpakai, wajahnya tetap datar. Para anggota macan liar bersorak. Mereka pikir mangsanya takut, tapi Sari berdiri di depan truknya seperti batu karang yang menantang ombak. "Siapa yang jadi jagoan di sini?" tanyanya tenang. Sejenak, mereka terdiam, terkejut mendengar nada suara yang tak goyah sedikitpun. Seorang pria besar dengan rantai di tangan maju ke depan. "Gua, kenapa? Mau minta ampun?" Sari tersenyum tipis. "Bagus, kau yang pertama." Seketika, tubuh pria besar itu terpelanting ke semak dengan satu gerakan cepat. Tendangan Sari meluncur seperti panah dari busur yang ditarik penuh. Semua terdiam. Yang lain mengira pria itu terpeleset, tapi mereka segera sadar, ada kekuatan lain dalam gerakan wanita ini. Salah satu dari mereka mencoba menyerang dari belakang, tapi Sari memutar tubuh, menyikut rahangnya, dan pria itu pun ambruk mencium tanah. 3 orang tersisa kini berdiri dengan wajah pucat. Mereka tak lagi bersuara, tak lagi tertawa. Yang mereka lihat sekarang bukan perempuan biasa, tapi petarung sejati. Mata Sari kini menyalakan bara warisan tanah Batak yang mulai menyala dari dalam dirinya. Ia berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap jika masih ada yang ingin mencoba. Di kejauhan, Andre Gundul yang belum ikut turun dari motornya hanya bisa menyipitkan mata, mencoba menelaah siapa sebenarnya wanita itu. Tapi satu hal kini pasti, mereka telah mengganggu orang yang salah. Dan malam ini, mungkin menjadi malam terakhir macan liar menyebut jalan ini milik mereka. Suasana berubah mencekam. Para anggota macan liar yang tersisa mulai mundur perlahan, mencoba mengatur jarak dari Sari. Mereka tak lagi melihat seorang wanita sopir yang bisa disepelekan, melainkan sosok penuh misteri dengan ketenangan mematikan. Tubuh-tubuh teman mereka tergeletak, mengerang di atas tanah, sementara wanita itu masih berdiri tegak tanpa satu pun goresan. Di belakang mereka, Andre Gundul turun dari motornya, melepaskan helm dengan kesal. Wajah botaknya berkilat di bawah cahaya bulan. Andre berjalan pelan ke arah Sari, matanya menyorot tajam seperti ular yang hendak mematuk. "Hebat juga kau, cewek," katanya dengan suara dingin. "Tapi aku berbeda." Ia memutar rantai besi di tangannya, menciptakan suara mendesing yang membuat udara terasa lebih berat. Namun Sari tidak bergeming. Ia hanya menatap Andre, lalu menoleh sebentar ke arah truknya yang terdiam tenang, seolah berkata, "Kau boleh datang, tapi aku tak akan mundur." "Cabai." Andre mendekat, melihat ke dalam truk. "Cuma bawa cabai, tapi berani macam jagoan." Sari melangkah ke depan, menghalangi pandangannya. "Yang kubawa bukan hanya cabai, tapi harga diri. Dan kau baru saja menodainya." Suaranya tetap tenang, tapi menusuk seperti belati. Andre tertawa keras, namun tawanya seperti upaya menyembunyikan kegelisahan yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Tanpa aba-aba, Andre mengayunkan rantai ke arah kepala Sari. Tapi dalam sepersekian detik, tubuh Sari merunduk, lalu melompat ke samping dan memutar tubuhnya dengan tendangan memutar yang menghantam pergelangan tangan Andre. Rantai itu terlepas dan jatuh bergemerincing ke tanah. Wajah Andre memucat, menatap wanita di depannya yang kini bersiap kembali dalam kuda-kuda petarung. Pertarungan singkat pun pecah. Andre melancarkan serangan-serangan brutal, tapi Sari seperti bayangan, cepat, tepat, dan tak bisa disentuh. Beberapa kali pukulan Andre meleset, dan tiap kali itu terjadi, Sari membalas dengan serangan ringan tapi menyakitkan, siku ke dada, lutut ke paha, atau pukulan ke rahang. Andre mulai kewalahan, napasnya terengah, dan egonya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Salah satu anak buahnya nekat mencoba membantu, tapi Sari menangkap tangannya, memelintirnya hingga pria itu berteriak, lalu mendorongnya ke arah Andre hingga keduanya terjatuh bersamaan. "Aku tak datang untuk bertarung," ucap Sari lirih sambil berdiri tegak. "Tapi aku tak akan lari kalau harga diriku diinjak." Kalimat itu menggema di telinga mereka, seperti palu godam yang menghantam keangkuhan. Andre bangkit perlahan dengan lutut gemetar,
menatap wanita yang kini seperti bayangan dari masa lalu yang menyeramkan, bayangan dari cerita-cerita tua tentang para pejuang Batak yang bisa menaklukkan musuh tanpa senjata. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Andre dengan suara parau. Sari hanya menatap tajam dan menjawab, "Aku cucu dari Opung Datuk Raja Ginting, dan ini tanah leluhurku." Hening menyelimuti malam, anggota macan liar yang masih sadar menunduk, tak berani menatap Sari. Mereka merasa telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya mereka ganggu. Dan Andre Gundul, sang penguasa jalanan, untuk pertama kalinya merasa takut bukan pada senjata, tapi pada mata seorang perempuan yang menyimpan kekuatan dari masa silam. Pagi menjelang, tetapi langit masih kelabu. Jalan lintas itu kini sunyi setelah pertempuran semalam. Namun dendam belum usai. Andre Gundul menatap luka di pipinya di kaca spion motor, bekas pukulan terakhir dari Sari. Gengsinya sebagai pemimpin macan liar tercabik. Ia tidak bisa membiarkan ini menjadi cerita yang tersebar di jalanan. "Kalau aku diam, semua sopir truk bakal berani ngelawan," gumamnya sambil mengepalkan tinju. Hari itu juga, Andre memanggil seluruh anak buahnya ke markas di sebuah gudang tua dekat rel kereta. Dengan mata menyala, Andre mengumpulkan mereka. "Dia wanita, tapi bikin kalian seperti kambing disembelih. Malam ini, kita rebut harga diri kita kembali," serunya. Tak ada yang berani menatap langsung matanya. Lalu Andre mengeluarkan satu kotak kayu tua dari loker. Di dalamnya, sepasang nakle baja berduri, peninggalan almarhum kakaknya, preman tua dari Pelabuhan Panjang. "Kalau tangan kosongnya bisa menjatuhkan kita, kita lawan dengan baja," ucapnya penuh dendam. Sementara itu, Sari melanjutkan perjalanannya menyusuri jalur lintas. Wajahnya tenang, tapi ia tahu ini belum akhir. Ia bisa merasakan getar dendam yang belum padam di belakang punggungnya. Ia memutar radio truk kecilnya, suara lagu Batak klasik menyelinap ke kabin, membawanya pada kenangan Opung. "Kalau kau diserang bukan karena salahmu, maka itu ujian. Tapi kalau kau diam, itu pengecut," pesan itu terus terngiang di kepalanya. Dan ia tahu, ujian itu belum selesai. Di tanjakan Napal Putih, Sari berhenti untuk mengecek ban belakang. Udara di sana sejuk, tapi tiba-tiba sunyi berubah mencekam. Suara motor mendekat cepat. 6 anggota macan liar melingkari truknya. Andre turun paling akhir, mengenakan jaket kulit merah, tangan terikat nakle baja yang kini berkilat terkena sinar matahari. "Kau masih di sini, Ginting?" Suaranya dingin. "Kau tidak tahu artinya menyerah, iya?" Sari menutup pintu truk perlahan, lalu berbalik. "Kupikir kau yang tak tahu artinya kalah," jawabnya tenang. Andre tersenyum miring, lalu maju dengan langkah berat. Tanpa aba-aba, ia menghantam ke arah wajah Sari, pukulan cepat dan keras. Tapi Sari menghindar dengan setengah putaran, lalu menyapu kaki Andre hingga tubuh besar itu nyaris jatuh. Sayangnya, nakle di tangan Andre membuat tiap pukulannya berbahaya. Bahkan tanah yang dia pukul sampai berderak retak. Pertarungan pun dimulai. Sari hanya dengan tangan kosong, menghadapi logam dan amarah. Setiap kali Andre menyerang, Sari menghindar sambil mencari celah. Tubuhnya lincah seperti bayangan, kaki dan tangannya bergerak seirama, seolah dituntun oleh kekuatan yang lebih tua dari dirinya. Satu kali, ia sempat terkena sapuan nakle di bahu, kulitnya sobek dan berdarah, tapi matanya tetap tenang. Ia merasakan luka itu, namun tak goyah. Luka itu bukan kelemahan, tapi pemicu. Sari melompat mundur, lalu menarik napas panjang. Ia berdiri dalam posisi kuda-kuda khas Batak, tubuhnya condong ke depan, kaki melebar, tangan siap menebas udara. Saat Andre maju kembali dengan teriakan garang, Sari meluncur cepat seperti anak panah, menangkis pukulan itu dengan telapak tangan terbuka, lalu memutar tubuh dan menghantam dada Andre dengan siku keras. Andre terlempar ke belakang, dadanya sesak, udara tak masuk sempurna. Naklenya jatuh bergemerincing ke tanah. Darah mengucur dari bibir Andre. Ia berlutut, napas terengah, matanya mendongak menatap Sari yang kini berdiri seperti bayangan leluhur. Anggota macan liar yang melihat itu gemetar, ini bukan sekadar wanita sopir, ini penjaga warisan yang tidak bisa ditaklukkan dengan senjata. Dan untuk pertama kalinya, Andre Gundul tahu, ia telah melawan orang yang bukan dari dunia biasa. Suara napas Andre Gundul berat dan tak beraturan. Darah masih menetes dari bibirnya, dan rasa perih di dadanya belum hilang. Nakle bajanya, senjata pamungkas yang selama ini membuatnya ditakuti, tergeletak tak berguna di tanah. Tubuhnya gemetar,
Bukan karena dingin, tapi karena harga dirinya dicabik-cabik di hadapan anak buahnya oleh seorang perempuan sopir. Ia menatap Sari BR Ginting dengan mata menyala, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai ancaman eksistensi dirinya di dunia jalanan yang keras ini. Sari berdiri beberapa langkah darinya, napas masih teratur meski luka di bahunya mengeluarkan darah. Ia tak bicara sepatah kata pun, tapi tatapan matanya cukup untuk membungkam siapapun. Andre merangkak mengambil naklenya kembali, tapi tangannya justru menggigil. Tangannya sendiri menolak, seolah tubuhnya tahu, pertarungan ini bukan lagi tentang fisik. Ini tentang jiwa, dan jiwanya sedang dihancurkan perlahan-lahan. Melihat pimpinannya hampir jatuh, dua anggota macan liar maju dengan ragu, hendak membantu. Tapi Andre mengangkat tangan, menghentikan mereka. Ia masih punya sisa ego. Ia tak ingin kalah dengan digotong. Tapi dalam hatinya, bara dendam sudah menyala. Aku akan kembali, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada ke siapapun. Lalu, dengan napas berat, ia berdiri dan menyeret langkahnya pergi, meninggalkan jejak darah dan harga diri yang hancur. Sari tidak mengejarnya. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Ia hanya memberi pelajaran pertama. Ia kembali naik ke truk, menyalakan mesin, dan perlahan melaju meninggalkan lokasi pertarungan. Tapi saat ia menggenggam setir, ingatannya terputar kembali ke masa kecil, saat sang opung berdiri di depan rumah kayu mereka di Kabanjahe, mengajarkannya pernapasan, gerak langkah, dan filosofi, martabe, harga diri yang tak bisa dibeli atau direbut oleh siapapun. Sementara itu, Andre tak langsung pulang ke markas. Ia melaju ke sebuah rumah tua di pinggiran kota, rumah peninggalan kakaknya yang dulu juga seorang preman keras kepala. Di ruangan belakang, terdapat altar kecil dengan foto kakaknya dan benda-benda mistik yang selama ini hanya ia lihat tanpa menyentuh. Tapi malam ini berbeda. Dengan tangan berdarah, ia menyentuh benda-benda itu, berdoa dengan gumaman tak beraturan. Ajari aku, ilmu untuk menghancurkan dia, perempuan dari Kabanjahe itu. Rasa malu berubah menjadi kebencian membabi buta. Ia menyusun rencana balas dendam. Tapi bukan dengan kekuatan biasa, ia ingin menempuh jalur kelam yang selama ini ditinggalkan. Konon, kakaknya pernah mempelajari ilmu hitam untuk menaklukkan musuh. Ilmu yang ditinggalkan karena efeknya bisa menghancurkan jiwa pemiliknya sendiri. Tapi Andre sudah tidak peduli. Baginya, dunia ini milik yang kuat. Dan ia tidak rela dilenyapkan oleh cahaya warisan Batak yang melekat pada sosok Sari. Di sisi lain, kabar tentang pertarungan itu menyebar cepat. Video dari kamera ponsel salah satu warga yang diam-diam merekam saat Sari menjatuhkan Andre, mulai beredar di grup WhatsApp sopir lintas dan komunitas truk. Sopir truk wanita gebukin geng motor. Judulnya menarik perhatian, komentar bermunculan, pujian, dukungan, dan kekaguman. Tanpa ia sadari, Sari telah menjadi simbol baru, perlawanan kaum kecil terhadap para penindas jalanan. Namun di balik pujian itu, angin tenang belum tentu membawa damai. Di balik gelap malam yang mulai turun kembali, Andre Gundul bersumpah, malam dendam akan datang. Dan kali ini, ia akan datang bukan hanya dengan rantai atau nakle, tapi dengan kegelapan yang selama ini tersembunyi di lorong terdalam jiwanya. Langit Sumatera sore itu tampak muram, seolah tahu akan datangnya badai. Di jalur perbatasan antara Lahat dan Muara Enim, Andre Gundul berdiri diam di tengah jalan yang sepi, menatap lurus ke arah tikungan tempat truk-truk biasa melintas. Wajahnya tak lagi sekadar marah, matanya merah, kulitnya tampak pucat, dan ada aura dingin yang menyelimuti tubuhnya. Di kedua tangannya tergenggam rantai baja yang sudah dibalur abu dupa dan darah ayam hitam, bagian dari ritual kelam yang ia lakukan semalam. Dia akan lewat sini, dan malam ini, dia tidak akan pulang, ucap Andre pada dirinya sendiri. Di balik semak dan pohon sawit yang lebat, anak-anak buahnya sudah bersiaga. Mereka tak tahu pasti apa yang terjadi dengan Andre sejak semalam, tapi semua merasakan perubahan. Andre sekarang bukan hanya garang, ia seperti kerasukan sesuatu. Salah satu anak buahnya bahkan melihat Andre berbicara sendiri sambil tertawa kecil, mata kosong menatap langit. Tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka semua tahu, siapapun yang melawan perintah Andre, akan dianggap sebagai musuh. Di sisi lain, truk cabai milik Sari melaju stabil. Radio memutar lagu Batak yang lembut, tapi perasaan Sari tidak tenang. Ia merasa seperti sedang dibuntuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara di sekitar truknya terasa berat.
Ia memperlambat laju kendaraan saat memasuki perbatasan, nalurinya berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap jalan kosong di depannya. Sepi, terlalu sepi untuk jalur yang biasanya ramai. Ini bukan sepi biasa, bisik hatinya. Tiba-tiba, dari balik tikungan, Andre muncul sendirian di tengah jalan. Sari menginjak rem perlahan, lalu berhenti. Mereka berhadapan dalam diam, udara di sekitar mereka menegang. Andre tersenyum lebar, tapi senyumnya bukan senyum manusia normal. Aku sudah siap sekarang, katanya lirih. Kau pikir aku akan kalah 2 kali? Tidak, Ginting. Kali ini aku bawa sesuatu yang lebih dari sekadar dendam. Sari turun dari truknya. Ia bisa merasakan hawa panas bercampur dingin, seperti kabut gunung yang mengandung bisikan arwah. Sari menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, lalu menunduk menyentuh tanah. Dalam bahasa Batak, ia berbisik, tolong aku, Opung, bimbing langkahku. Saat ia membuka mata, aura tubuhnya berubah. Tenang, kokoh, seperti batu besar di tengah arus deras. Ia berdiri menghadap Andre tanpa rasa gentar. Andre melompat ke depan dengan kecepatan mengerikan, rantainya berputar menghantam ke arah leher Sari. Tapi tubuh Sari bergerak seperti asap, ia memiringkan bahu, lalu memutar tubuh dan menangkis rantai itu dengan lengan yang sudah dipenuhi tenaga dalam. Dentuman keras terdengar, seperti 2 logam beradu. Rantai itu mental ke samping, dan Andre terpental 2 langkah ke belakang. Tapi anehnya, Andre tertawa seperti orang kerasukan. Semakin kau melawan, semakin kuat yang ada dalam diriku. Teriak Andre. Sari kini mulai sadar, ini bukan lagi sekadar dendam manusia biasa. Andre telah membuka pintu ke kekuatan gelap yang bahkan bisa merusak jiwanya sendiri. Ia bukan hanya harus menang, tapi harus menyelamatkan jiwa Andre dari jalan kematian yang ia pilih. Dan satu-satunya cara adalah dengan membangkitkan seluruh kekuatan warisan Batak yang selama ini ia simpan, dan bertarung bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan roh leluhur. Langit pun mulai menggelap meski belum malam. Angin berputar kencang, dedaunan berterbangan, dan 2 sosok itu berdiri saling berhadapan di jalur perbatasan, seperti 2 kutub yang siap meledak. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Petang turun cepat, seolah alam ikut gentar melihat pertarungan yang akan segera meledak. Hawa dingin menyelimuti jalan perbatasan, tapi tubuh Sari tetap tegap berdiri. Dari mata Andre, terpancar kegilaan yang bukan lagi manusiawi. Ia melangkah maju perlahan, rantai baja di tangannya mengeluarkan suara mendesis seperti ular. Tapi Sari tidak mundur. Di dalam dadanya, doa-doa Opung Ginting yang dulu diajarkan sejak kecil, kini bergetar seperti nyanyian roh. Ia tahu, saatnya telah tiba, untuk membangkitkan ilmu warisan tanah Batak yang disegel oleh leluhurnya sendiri. Dalam satu gerakan, Sari mencabut sehelai kain kecil yang diikat di pinggangnya, tali pusaka Opung yang hanya boleh dilepas saat nyawa dipertaruhkan. Ia menunduk, menyentuh tanah dengan 2 jari, lalu menyapukan tanah itu ke keningnya sambil merapal mantra kuno. Ompung nasolahilahi, parumaenmu meminta jalan. Jaga haminanku, jaga martabaku, bisikan itu bukan sekadar doa. Itu adalah panggilan jiwa leluhur. Dan ketika kalimat terakhir terucap, tubuh Sari seperti diselimuti angin hangat yang tak kasat mata. Andre tertawa keras melihat itu. Main ilmu sekarang, aku pun punya, lihat ini, teriaknya, lalu melingkarkan rantai ke tubuhnya sendiri. Saat itu juga, kulit Andre berubah gelap, matanya memerah, dan suaranya menjadi berat. Aku sudah memberi jiwaku demi kekuatan. Sekarang, kau akan merasakan neraka. Ia melompat tinggi, dan dalam sekejap, rantai menyambar ke arah Sari seperti kilat menyambar batang pohon. Tapi Sari kini bukan wanita biasa. Ia melompat ke samping dengan kelincahan luar biasa, tubuhnya bergerak seolah tak menyentuh tanah. Ia berbalik, lalu memukul ke arah udara, dan anehnya, angin dari pukulan itu menghantam dada Andre dan membuatnya terjungkal. Para anak buah Andre yang mengintip dari balik semak, menahan napas. Mereka tak pernah melihat pertarungan seperti ini. Ini bukan adu otot, ini adu kekuatan yang bersumber dari roh dan keyakinan leluhur. Sari memejamkan mata sejenak. Dalam pikirannya, wajah Opung Datu Raja Ginting muncul, berjubah putih, memegang tongkat kayu. Merah jambu, ingot madohamu, parumaen, ilmu bukan untuk sombong, tapi untuk melindungi. Suara itu memberi kekuatan tambahan. Sari membuka mata dan kini tubuhnya diselimuti cahaya samar,
tubuhnya tak goyah sedikit pun meski tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Andre bangkit lagi, kali ini dengan tawa kejam. Kau pikir cahaya bisa menang atas kegelapan? Aku sudah terlalu dalam, tidak ada jalan kembali. Ia menyerbu lagi, tapi setiap pukulannya kini seolah melayang. Gerakan Sari begitu halus, seperti tari tortor yang membungkus kekuatan di setiap hentakannya. Dan pada satu momentum, Sari melompat ke atas, memutar tubuhnya, lalu menghantam pundak Andre dengan siku berisi tenaga dalam penuh. Andre terhempas sejauh 3 meter, menghantam pohon dan terdiam. Hening, yang terdengar hanya desiran angin dan desahan napas Sari. Ia berjalan pelan mendekati tubuh Andre yang tergeletak. Tapi ia tidak memukul lagi. Ia hanya berlutut dan berbisik lirih, masih ada jalan pulang, Andre. Jangan biarkan kegelapan menelan jiwamu sepenuhnya. Di matanya, tak ada kebencian, hanya rasa kasihan. Karena di balik sosok keras Andre, Sari melihat sesuatu yang lebih dalam, jiwa yang dulu mungkin hanya ingin dihormati, tapi salah memilih jalan. Dan di detik itu, langit yang tadinya kelam perlahan mulai terbuka. Sinar matahari sore menembus awan, menyinari jalan perbatasan yang kini menjadi saksi pertempuran antara dua kutub, kekuatan gelap dari amarah, dan kekuatan terang dari warisan leluhur. Tapi ini belum usai. Sebab kekuatan yang dibangkitkan Andre, belum sepenuhnya padam. Senja berubah menjadi malam. Sari duduk bersila di samping truknya, menatap api kecil yang ia nyalakan dari sisa ranting kering. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya tetap tegak. Andre telah tumbang, namun ia tahu, ini bukan hanya tentang pertarungan hari ini. Ini tentang warisan, tentang darah, dan tentang kenangan panjang yang membentuk siapa dirinya sekarang. Api kecil itu memantulkan cahaya di matanya, dan di dalam sinarnya, bayangan masa lalu muncul, seolah membuka lembaran yang terkunci rapat. Dulu, saat usianya masih 8 tahun, Sari kecil sering duduk di pangkuan Sang Opung, Datu Raja Ginting, seorang lelaki tua berkain ulos, bersorban putih, dan bersuara berat seperti gemuruh dari perbukitan Tanah Karo. Ia bukan orang sembarangan. Di desanya, ia dikenal sebagai penjaga adat, pelindung kampung, dan pemilik ilmu Batak yang hanya diturunkan kepada mereka yang tulus dan tak haus kuasa. Setiap malam, Opung menceritakan kisah para pejuang Batak yang berperang bukan karena benci, tapi karena kehormatan dan martabat. Ilmu kita bukan untuk mencari musuh, Sari, tapi untuk menghentikan perang sebelum dimulai, kata Opung suatu malam, saat petir menyambar di luar rumah. Ia kemudian mengambil segenggam beras, menaburkannya ke dalam bara, dan mulai merapal mantra. Sari kecil yang memandangi itu semua, tak pernah takut, justru merasa damai. Setiap ucapan Opung seperti doa, setiap gerakannya seperti tarian langit. Jika suatu saat kau harus bertarung, jangan bertarung demi menang, tapi demi menjaga yang tak bisa dijaga oleh hukum manusia, ucapnya waktu itu. Tahun berganti, Sari tumbuh menjadi gadis muda. Tapi suatu hari, berita buruk datang. Opungnya dibunuh oleh orang-orang yang membenci adat, yang ingin menguasai tanah leluhur untuk tambang. Opung menolak menyerahkan hutan warisan, dan dibayar dengan nyawanya. Tak ada keadilan, tak ada tangisan yang cukup keras untuk menggugah hukum. Sejak hari itu, Sari bersumpah, ilmu Opung tidak akan mati bersama tubuhnya. Ia akan membawa warisan itu, kemanapun jalan hidup membawanya. Di malam pemakaman Opung, tubuh Sari kejang, dan ia seperti kerasukan. Para tetua menyaksikan langsung bagaimana ulos peninggalan Opung melilit tubuhnya sendiri, dan nyala api menari di sekelilingnya tanpa membakar apapun. Itulah saat pewarisan sejati terjadi. Roh Opung memilih dia, bisik salah satu dukun adat. Sejak hari itu, Sari tak lagi hanya seorang gadis. Ia adalah pewaris. Ia adalah penjaga. Namun hidup tak pernah mudah bagi orang seperti Sari. Ia harus meninggalkan kampung untuk menyelamatkan dirinya dari orang-orang yang masih mengincar warisan Opung. Ia bekerja dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya memilih profesi sebagai sopir truk. Dunia jalanan keras, tapi tidak sekeras luka di hatinya. Ia bertahan, membawa cabai dari Tanah Karo ke berbagai penjuru, seolah membawa pulang harum tanah leluhurnya di setiap perjalanan. Dan kini, setelah bertahun-tahun menyimpan ilmunya dalam diam, jalan raya memaksanya untuk membukanya kembali. Pertarungan dengan Andre bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang membuktikan bahwa warisan adat, ketika dijaga dengan benar, bisa menjadi benteng terakhir bagi rakyat kecil yang tak memiliki kekuasaan lain.
Ia tak akan biarkan nama Opung Ginting hilang ditelan waktu dan kekerasan jalanan. Malam itu, di bawah langit Sumatera yang pekat, Sari menatap bintang sambil menggenggam tali pusaka yang kembali ia ikat di pinggangnya. "Opung, aku belum selesai. Masih ada yang harus kujaga," bisiknya pelan. Dan di kejauhan, angin berhembus lembut, seperti jawaban dari roh yang masih setia mengiringi langkah cucu perempuan terakhirnya. Pagi itu, kabut masih menggantung di jalanan ketika berita tersebar di kalangan sopir truk lintas Sumatera, Andre Gundul belum mati. Setelah pertarungan malam itu, tubuh Andre menghilang dari lokasi, dan sebagian orang mengira ia terluka parah lalu kabur. Tapi kenyataannya lebih mengerikan. Andre bangkit di tempat persembunyiannya, tubuhnya kini makin kurus, namun tatapannya jauh lebih tajam dan penuh kegelapan. Ia telah menyerahkan sebagian besar jiwanya pada kekuatan hitam yang ia bangkitkan. Dan dengan sisa nurani yang nyaris padam, ia menyebarkan satu tantangan kepada Sari, duel. 1 lawan 1, di jembatan tua kayu ara, saat matahari jatuh. Sari menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia tahu, jika ia menolak, Andre akan kembali membabi buta, menyerang sopir-sopir lain, atau bahkan warga tak bersalah. Pertarungan ini bukan lagi soal balas dendam. Ini tentang menghentikan kekacauan yang bisa menjalar lebih luas. Di dalam hatinya, ia bersiap. Tapi sebelum berangkat, Sari pergi ke hutan kecil di kaki Bukit Barisan, tempat makam Opung Ginting berada. Ia menunduk di depan pusara itu dan meletakkan sehelai ulos kecil. "Beri aku kekuatan terakhir, Opung. Kali ini, aku mungkin tak pulang." Sore menjelang, langit tampak merah seperti menyimpan firasat buruk. Di atas jembatan tua kayu ara yang sudah lama tak dilintasi kendaraan berat, Andre sudah berdiri dengan rantai besar melilit di pinggangnya. Matanya memerah, wajahnya seperti bukan manusia lagi. Di bawah kulitnya tampak urat-urat hitam menjalar, hasil dari ritual gelap yang mengikat jiwanya pada kekuatan kematian. Saat Sari muncul dari balik tanjakan, Andre tersenyum, tapi senyuman itu membuat udara sekitar menjadi dingin. Mereka berdiri saling berhadapan di tengah jembatan. Tak ada kata sapaan, tak ada kompromi, hanya tatapan mata yang saling menantang. Andre melangkah lebih dulu. "Kau yang memaksa ini terjadi," katanya dengan suara berat seperti dua suara bertumpuk. Sari menarik napas pelan, lalu menjawab, "Tidak. Kau yang memilih jalan gelap, Andre. Aku hanya berjalan dalam terang yang diwariskan padaku." Angin berdesir pelan, membawa suara sungai di bawah jembatan yang bergemuruh seperti menanti tumbal. Andre menyerang duluan, dan serangannya kali ini sangat berbeda. Kecepatan dan kekuatannya bukan lagi milik manusia biasa. Pukulan pertama membuat papan, jembatan retak, dan Sari nyaris terpental. Tapi ia tetap berdiri, menahan getaran tubuhnya dengan kekuatan napas leluhur. Ia tahu, pertarungan ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap mengorbankan diri demi kebenaran. Ia menghindar, berputar, dan mulai mengaktifkan langkah roh, jurus peninggalan Opung yang hanya bisa digunakan sekali dalam hidup. Dalam sekejap, gerakan Sari melambat di mata orang biasa, namun di mata Andre, ia seperti menghilang dan muncul dari berbagai arah. Tubuh Sari seperti bayangan ulos yang menari di tengah matahari sore. Andre menyerang membabi buta, tapi semua pukulannya meleset. Dan ketika ia mulai panik, Sari menutup jarak dan menghantam dada Andre dengan telapak tangan terbuka. Suara gemuruh terdengar, dan tubuh Andre terpental ke tiang jembatan, rantainya terlepas dan terjatuh ke sungai. Andre berlutut, batuk darah, tapi masih tertawa. "Kau menang, secara kekuatan. Tapi aku, sudah bukan manusia lagi," teriaknya. Tiba-tiba, dari tubuh Andre, asap hitam pekat mulai muncul, membentuk bayangan besar yang menggeliat. Sari mundur, sadar bahwa Andre telah menyerahkan sisa jiwanya untuk membuka gerbang kegelapan terakhir. Ini bukan lagi duel fisik. Ini adalah pertempuran antara roh terang dan roh gelap, dan Sari harus memutuskan apakah ia akan bertarung, atau menyelamatkan sisa jiwa Andre yang tersisa sebelum terlambat. Di tengah jembatan tua yang mulai bergoyang dan retak, di bawah langit merah yang perlahan menutup, Sari berdiri sendiri, ditantang oleh kekuatan gelap yang belum pernah ia hadapi. Dan di dalam hatinya, satu suara terdengar sangat jelas, kekuatan Batak tidak hanya di tangan dan kaki, tapi di hati dan keberanian untuk memaafkan. Asap hitam dari tubuh Andre membumbung tinggi ke langit, menutupi matahari sore yang sekarat. Di tengah jembatan kayu ara yang mulai retak dan bergetar, Sari berdiri terpaku,
menyaksikan bayangan besar berbentuk makhluk tanpa wajah muncul dari tubuh Andre. Sosok itu mengerang, menghisap udara di sekeliling, membuat dedaunan di pepohonan terangkat seperti disedot ke langit. Tubuh Andre perlahan terangkat ke udara, matanya terpejam, tapi wajahnya meringis menahan rasa sakit yang bukan berasal dari luka, melainkan dari jiwanya yang digerogoti oleh kegelapan yang ia lepaskan sendiri. Sari tahu, jika ia hanya bertarung dengan kekuatan fisik, maka malam ini Andre akan lenyap sebagai manusia. Ia menatap tali pusaka opung ginting di pinggangnya, lalu menariknya dan menggenggam erat di dada. Dalam sekejap, ia duduk bersila di tengah jembatan, memejamkan mata, dan mulai merapalkan mantra pemanggil roh leluhur. Angin berputar kencang di sekelilingnya, rambutnya terbang tak beraturan, dan tanah di bawahnya bergetar halus. Tapi jiwanya perlahan meninggalkan raganya, memasuki ruang lain, ruang batin, gerbang antara dunia manusia dan alam halimun. Dalam ruang gelap berwarna ungu kelam itu, Sari berdiri di padang luas tanpa ujung. Di hadapannya, Andre berdiri sendirian, tubuhnya terlilit rantai, matanya kosong. Di belakang Andre, bayangan besar mengintai seperti makhluk lapar, siap menelan jiwa sepenuhnya. "Andre!" teriak Sari, suaranya bergema di ruang tak berdinding itu. "Kau masih bisa kembali." Tapi Andre hanya tersenyum kecut. "Aku tak punya apa-apa lagi, Sari, tak ada jalan pulang bagi jiwa yang sudah kotor seperti ini." Sari melangkah maju, meski setiap langkah terasa berat seolah melawan pusaran lumpur. "Kau hanya kehilangan arah, tapi setiap orang bisa kembali, kalau dia mau dimaafkan." Kalimat itu membuat Andre terdiam. Ia menunduk, dan air mata jatuh dari matanya yang merah. "Aku hanya ingin dihormati, tapi dunia ini cuma tahu cara menginjak kita. Aku tak kuat lagi." Suara itu bukan suara preman, tapi suara seorang anak kecil yang terluka. Sari mendekat, mengulurkan tangan. "Kalau begitu, mari pulang, biar aku yang antar." Bayangan hitam di belakang Andre mengaum, hendak menyerang. Tapi Sari merapal satu mantra terakhir, "Roh leluhur ginting, jagalah anak ini," dan dari balik dirinya, cahaya putih menyilaukan muncul, membentuk lingkaran cahaya yang mendorong makhluk kegelapan mundur. Cahaya itu membungkus tubuh Andre, membakar rantai hitam di sekelilingnya, dan dalam sekejap, jeritan makhluk itu menggema sebelum lenyap di telan kehampaan. Sari menarik napas dalam, lalu memejamkan mata, dan semuanya gelap. Saat Sari membuka mata kembali, ia sudah berada di tubuhnya, duduk di tengah jembatan. Angin telah reda, langit bersih, dan matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Di hadapannya, Andre tergeletak, tubuhnya lemah, tapi masih bernapas. Wajahnya damai, tak lagi dipenuhi amarah. Perlahan, ia membuka mata dan menatap Sari. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya lirih. Sari tersenyum lemah. "Aku hanya memanggil kembali orang yang pernah lupa jalan pulang." Andre meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan. Tak ada dendam, tak ada kebencian, hanya rasa lelah dan tenang. Dan sore itu, di atas jembatan tua yang telah menjadi saksi pertarungan antara dua jiwa yang tersesat dan yang bertahan, dunia jalanan pun berubah selamanya. Tapi bagi Sari, ia tahu, perjuangannya belum selesai. Karena di luar sana, masih banyak yang tertindas, masih banyak jalanan yang butuh cahaya dari warisan leluhur yang ia bawa. Fajar menyingsing perlahan di atas langit Sumatera. Kabut tipis mengambang di atas jalan raya yang basah oleh embun, dan burung-burung mulai bernyanyi, menyambut hari baru. Di atas jembatan tua kayu ara, dua sosok duduk berdampingan, Sari dan Andre. Tak ada kata-kata, hanya napas pelan dan tatapan kosong ke arah matahari yang terbit. Tubuh Andre masih lemah, tapi jiwanya mulai pulih. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan keheningan yang bukan berasal dari kesepian, melainkan dari keikhlasan. Sari mengikat kembali tali pusaka opung ginting ke pinggangnya. Ia memandangi Andre, lalu berkata pelan, "Apa yang kau cari di jalanan selama ini, Andre?" Andre terdiam lama sebelum menjawab. "Aku cuma ingin dihormati, dihargai. Dulu aku dipukuli ayahku tiap malam. Di sekolah, aku dianggap sampah. Di jalanan, setidaknya aku bisa berdiri dan orang akan menunduk." Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku salah. Aku kira ketakutan itu sama dengan hormat." Sari hanya mengangguk. Ia tak menasehati, tak menyalahkan. Karena ia tahu, luka lama tak bisa sembuh dengan kata-kata, hanya bisa disembuhkan oleh tindakan.
Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, suara truk mulai terdengar. Beberapa sopir lintas berhenti, mendengar kabar bahwa Sari dan Andre telah menyelesaikan pertarungan mereka. Tapi yang mereka lihat bukan dua musuh yang saling bunuh, melainkan dua manusia yang sedang belajar menjadi utuh kembali. Andre berdiri dengan terlatih. Beberapa sopir menatapnya dengan waspada, tapi Sari berdiri di depannya. Dia bukan ancaman lagi, ucap Sari lantang. Dia akan memperbaiki jalan yang pernah dia rusak. Ada keheningan sesaat, lalu salah satu sopir maju, mengangguk pelan. Kalau dia bisa berubah, kami siap memberi jalan. Kata-kata itu membuat Andre menangis. Ia menunduk dalam-dalam, pertama kalinya, meminta maaf kepada orang banyak, bukan dengan gengsi, tapi dengan kerendahan hati. Hari-hari berikutnya, Andre memulai dari bawah. Ia bergabung dengan komunitas sopir lintas, membantu menjaga jalur rawan pemalakan. Ia membongkar markas lama geng macan liar dan menyerahkan beberapa rekannya yang terlibat kriminal ke polisi. Masyarakat sempat ragu, tapi perlahan, mereka melihat perubahan itu nyata. Di warung-warung peristirahatan sopir, nama Andre tak lagi disebut sebagai preman, tapi sebagai lelaki yang menebus masa lalunya dengan kerja nyata. Sementara itu, Sari kembali ke jalanan seperti biasa. Ia tidak membawa pamflet, tidak membawa kamera. Ia hanya membawa cabai, ulos, dan nama Opung Ginting yang kini dikenal oleh sopir-sopir dari Lampung hingga Padang. Ia bukan pahlawan dalam arti komik atau film, tapi simbol keberanian sederhana, perempuan yang berdiri, ketika semua orang memilih untuk diam. Ia tahu, masih banyak preman jalanan di luar sana. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian lagi. Di suatu malam, saat Sari berhenti di rest area kecil, Andre datang membawakan teh panas. Mereka duduk di atas kap truk, memandangi bintang. Kau tahu, kata Andre, dulu aku pikir kekuatan itu ditentukan dari seberapa keras kita memukul. Sekarang aku tahu, kekuatan sejati datang dari keberanian untuk memaafkan, bahkan diri sendiri. Sari tersenyum, memandang langit, dan keberanian untuk pulang, meski jalannya gelap. Malam itu, angin berhembus lembut, menyelimuti dua jiwa yang pernah saling melukai, kini duduk berdampingan sebagai teman seperjalanan. Dan di jalanan lintas Sumatera yang tak pernah tidur, cerita mereka menjadi bisikan, bahwa bahkan dalam dunia yang kasar dan liar, masih ada ruang untuk penebusan, dan pulang. Kedamaian di jalan lintas Sumatera tak berlangsung lama. 2 minggu setelah Andre mulai membersihkan sisa-sisa jejak kelamnya, kabar mulai beredar tentang kelompok baru yang muncul dari wilayah perbatasan Jambi, Sumatera Selatan. Mereka tidak sekadar geng motor, mereka adalah kelompok preman terlatih, lengkap dengan senjata api rakitan dan sistem pungli yang lebih terorganisir. Nama pemimpinnya berbisik dari mulut ke mulut, Raka Mandala, bekas tentara bayaran yang dipecat karena membunuh warga sipil dalam operasi gelap. Sari mendengar kabar itu pertama kali dari seorang sopir tua di rest area Sungai Lilin. Mereka bukan main-main, nak. Yang melawan dipukul, yang diam pun tetap dipalak, ucapnya dengan nada gemetar. Sari menatap kosong ke jalan, firasatnya buruk. Sesuatu dalam hatinya mengatakan, ini bukan sekadar preman biasa. Kelompok ini bergerak cepat, merambah dari satu wilayah ke wilayah lain, dan berbeda dari Andre dulu, Raka tidak punya dendam pribadi, ia hanya haus kekuasaan dan uang. Sementara itu, Andre mulai mendapat tekanan. Beberapa anggota lama macan liar yang tidak puas melihat perubahan dirinya bergabung dengan Raka Mandala. Mereka menyebarkan kabar bahwa Andre telah dijinakkan oleh perempuan, kehilangan jati dirinya sebagai pemimpin. Kau sudah tak pantas jadi legenda jalanan, kata salah satu mantan anak buahnya di terminal Palembang, sebelum menantangnya dalam perkelahian. Andre menolak bertarung, tapi luka di dalam dirinya, antara ingin berubah dan desakan masa lalu, mulai berdarah kembali. Sari tahu, jika Andre jatuh lagi, bukan hanya dia yang hancur, tapi seluruh kepercayaan para sopir yang kini melihat mereka berdua sebagai simbol perubahan. Maka, ia mendatangi Andre malam itu, membawakan secangkir kopi pahit dan sebilah ulos kecil yang dulu pernah digunakan Opung Ginting untuk mengikat lengan prajurit. Kalau kau jatuh sekarang, Andre, bukan karena mereka yang menang, tapi karena kau berhenti percaya bahwa kau bisa berubah, ucap Sari tegas. Tatapan Andre menunduk, tapi matanya mulai berkaca. Beberapa hari kemudian, tragedi pun terjadi. Sebuah truk ekspedisi yang membawa hasil tani dari Medan ke Jakarta dicegat di jalur lintas Sarolangun. Sopirnya ditemukan terkapar,
dan muatannya dibakar di pinggir jalan. Di bekas bak truk, tertulis pesan dengan cat semprot merah, siapapun yang tidak bayar, akan jadi korban. Raka berkuasa di sini. Kejadian itu membuat gempar. Para sopir mulai ketakutan lagi, sebagian memilih berhenti beroperasi. Jalan lintas kembali dikuasai teror. Sari tahu, saatnya bertindak. Tapi kali ini ia tak bisa sendiri. Ia mendatangi Andre, lalu berkata dengan nada rendah namun penuh ketegasan, "Kalau dulu kau melawan demi harga diri, sekarang lawanlah demi mereka yang tak punya kekuatan. Kita bukan lagi bayangan dari masa lalu. Kita adalah tameng bagi yang lemah." Andre menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia mengangguk bukan sebagai preman, tapi sebagai lelaki yang memilih untuk menebus kesalahan dengan keberanian. Malam itu, di bengkel tua pinggir jalan yang dulu jadi markas macan liar, mereka berkumpul. Beberapa sopir muda, mantan preman yang sadar, dan relawan dari komunitas jalanan bergabung. Sari memimpin seperti seorang jenderal, sementara Andre berdiri di sampingnya, memetakan jalur yang akan dilewati Raka dan pasukannya. Mereka tidak punya senjata canggih, tapi mereka punya keyakinan. "Kita tak bisa menyelamatkan dunia," kata Sari pelan, "tapi kita bisa menyelamatkan jalanan ini, sejengkal demi sejengkal." Dan saat malam berganti menjadi dini hari, bayangan kendaraan-kendaraan berat mulai bergerak pelan dari titik-titik tersembunyi. Perlawanan rakyat jalanan akan dimulai, melawan penguasa baru yang lebih bengis dari sebelumnya. Fajar belum benar-benar merekah ketika suara raungan mesin truk dan motor mulai bergema dari berbagai arah. Jalur tengah lintas Sumatera yang biasanya sepi di dini hari itu, kini berubah menjadi medan tempur. Di bawah cahaya lampu-lampu remang dan kabut yang turun tipis, puluhan kendaraan berat telah diparkir menyilang di titik-titik strategis, memblokade jalur penyergapan kelompok Raka Mandala. Di tengah barisan, berdiri Sari dengan wajah dingin, memakai jaket kulit dan ulos di bahunya. Di sampingnya, Andre berdiri dengan rantai baja yang sudah karatan, bukan sebagai senjata, tapi sebagai simbol pengikat masa lalunya yang kini ia lawan. Tiba-tiba, dari arah selatan, terdengar suara bising belasan motor trail yang datang dengan cepat. Lampu sorot menyilaukan menerpa wajah-wajah sopir yang sudah siap. Di depan rombongan, tampak sosok tegap berjubah hitam, helm tertutup penuh. Ia adalah Raka Mandala, yang langsung turun dan menatap lurus ke arah barisan rakyat jalanan. "Siapa di antara kalian yang mau mati duluan?" Suaranya berat, kasar, dan tanpa rasa takut. Tapi tak satu pun dari mereka mundur. Sari melangkah maju, berdiri di tengah jalan. "Kami tak datang untuk mati, Raka. Tapi juga tak akan diam saat kalian menginjak-injak tanah ini." Raka tertawa keras. Lalu dengan satu isyarat tangan, anak buahnya menyerbu. Bentrokan pun pecah. Batu, kayu, rantai, bahkan helm dan besi bangku digunakan sebagai senjata. Suara benturan tubuh dan teriakan perih bercampur jadi satu. Andre bertarung habis-habisan melawan dua mantan anak buahnya yang kini berada di pihak lawan. Salah satu dari mereka memukulnya dengan besi, tapi Andre menahan dengan tangan kosong, lalu membantingnya ke tanah. "Dulu aku keras karena dendam. Sekarang aku keras karena harapan," teriaknya penuh semangat. Sari, di sisi lain, bergerak seperti bayangan. Ia melawan 4 orang sekaligus, jurus-jurus warisan Batak yang diturunkan Opung Ginting mengalir dari tubuhnya dengan indah namun mematikan. Setiap gerakannya adalah gabungan antara ketegasan dan keanggunan. Ia menangkis serangan dengan siku, menendang dengan putaran yang sempurna, dan pada satu momen, menghantam dada lawan hingga mereka terpental ke dinding truk. Tapi ia tahu, pertarungan belum usai, karena musuh utama belum bergerak. Raka akhirnya maju sendiri ke tengah medan. Ia menantang Sari langsung. "Jadi kau perempuan yang katanya menaklukkan Andre. Sekarang buktikan di hadapanku." Dengan tangan kosong, Raka menyerang brutal. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tapi jelas terlatih dalam taktik bertempur. Sari sempat terpukul di bahu, membuatnya mundur beberapa langkah. Tapi ia tak goyah. Dengan napas yang tenang dan mata tajam, ia menjawab, "Aku tak datang untuk menaklukkan. Aku datang untuk menghentikan yang tak bisa dikendalikan." Pertarungan mereka jadi pusat perhatian. Semua seolah berhenti, menyaksikan duel dua kekuatan besar. Raka menyerang dengan pukulan cepat dan brutal, tapi Sari mengimbanginya dengan ketenangan dan teknik tinggi. Dalam satu gerakan memutar, Sari menangkap lengan Raka dan menghantamkan tubuhnya ke kap truk.
Dentuman keras menggema. Raka bangkit lagi, tapi kini terlihat goyah. Sari melangkah maju, darah menetes dari bibirnya, tapi suaranya tetap tenang. Berhenti, Raka. Tak ada yang menang dalam jalan yang kau pilih. Kau hanya akan kehilangan semuanya. Namun Raka malah tertawa. Aku tak punya apa-apa untuk hilang, teriaknya, lalu mencabut pisau dari balik pinggangnya. Semua orang terkejut, tapi sebelum ia bisa melancarkan serangan, Andre datang dari belakang dan memeluk tubuh Raka, menjatuhkannya ke tanah. Sudah cukup, jangan ulangi kesalahan yang pernah kulakukan, ujar Andre, napasnya berat. Pisau terlempar, dan Raka meraung keras seperti binatang yang kehilangan taring. Di detik itu, pertarungan pun berhenti. Para anak buah Raka melihat pimpinannya tersungkur, dan perlahan, satu persatu menjatuhkan senjata mereka. Di pagi yang dingin dan penuh luka, jalan lintas Sumatera kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang menenangkan. Sari berdiri di tengah jalan, memandang langit. Di wajahnya tak ada senyum kemenangan. Hanya napas lega, karena untuk sekali lagi, rakyat kecil tak tunduk pada ketakutan. Dan jalan raya, kembali menjadi milik semua orang. Pagi itu, jalan lintas Sumatera dipenuhi aroma tanah basah dan asap sisa pembakaran. Truk-truk yang semalam jadi benteng kini kembali menjadi saksi bisu dari sebuah perjuangan besar. Sari duduk di belakang truknya, memegangi lengannya yang dibalut kain. Luka di tubuhnya tak seberapa dibanding luka yang tertanam dalam batin. Kemenangan semalam bukanlah akhir yang indah, melainkan pintu ke babak baru, babak menanggung beban dari perang yang tak diinginkan, tapi terpaksa dihadapi. Beberapa sopir tampak mulai membenahi kendaraan mereka, sementara warga sekitar berdatangan membawa air dan obat-obatan. Di salah satu sudut, Andre duduk bersandar di ban bekas, wajahnya penuh lebam. Ia menatap ke tanah, tak berbicara sepatah kata pun. Sari mendekatinya dan meletakkan tangan di pundaknya. Kau menyelamatkan nyawa Raka semalam, katanya pelan. Andre menggeleng lemah, tapi aku juga menyaksikan berapa banyak orang yang terluka karena masa lalu yang kubangun. Suaranya seperti potongan kaca, tajam dan retak. Beberapa anak buah Raka yang ditangkap warga kini dibawa ke pos polisi terdekat. Tapi Sari memilih untuk tidak menyerahkan semua. Sebagian besar adalah anak muda tanggung, korban dari sistem yang menelantarkan mereka. Ia tahu, menyelesaikan masalah dengan membalas dendam hanya akan mengulang lingkaran gelap yang sama. Maka ia mendirikan satu tempat kecil di pinggir jalur, bekas bengkel tua yang kini disulap jadi pos ronda jalan raya, tempat persinggahan, pelatihan dasar mekanik, dan perlindungan sopir yang diserang. Namun tak semua orang setuju. Ada suara-suara sinis dari beberapa oknum aparat, bahkan sesama sopir yang menyebut Sari terlalu lunak. Kalau kita biarkan mereka, nanti mereka balik lagi, ujar seorang sopir tua. Tapi Sari tetap pada pendiriannya. Kalau kita tak ajari mereka arah pulang, mereka akan terus tersesat. Kita harus jadi perhentian pertama, bukan pagar terakhir. Kata-katanya sederhana, tapi tajam seperti sembilu. Karena ia bicara dari luka, bukan dari ego. Malam hari, hujan turun deras. Sari duduk di dalam truknya, menatap jendela sambil memeluk ulos warisan Opung Ginting. Ia mengingat semua yang telah terjadi, dari Andre yang dulu arogan, hingga Raka yang haus kuasa, dan para pemuda yang hampir kehilangan masa depan. Dalam keheningan itu, ia berbisik, Opung, aku tak tahu apakah ini kemenangan, atau sekadar penundaan. Tapi aku akan tetap di jalan ini. Karena ini jalanku. Ucapan itu meluncur pelan, tapi membakar nyala api baru di dalam jiwanya. Di tempat lain, Andre duduk sendiri di warung kecil, memandangi tangan kasarnya. Ia memikirkan satu hal, bagaimana cara menebus yang tak bisa diperbaiki. Tapi saat seorang sopir muda datang dan berkata, Bang, boleh ajarin cara ganti oli? Andre hanya tersenyum kecil. Mungkin, ini caranya. Bukan lewat pidato, tapi lewat waktu, kerja keras, dan kehadiran. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang berani berubah. Dan di ujung malam, di jalan lintas yang kini tenang, sebuah mural kecil digambar di dinding rest area. Gambar seorang perempuan dengan ulos di bahunya, berdiri di depan truk. Di bawahnya tertulis kata, yang menjaga jalan. Tak semua orang tahu siapa dia. Tapi bagi mereka yang pernah lewat, yang pernah diselamatkan, atau pernah tersesat, mereka tahu. Sari bukan hanya sopir truk pembawa cabai.
Dia adalah cahaya kecil di jalanan panjang yang sering tak punya penunjuk arah. Matahari terbit perlahan di ujung timur, membelah kabut pagi yang menggantung di atas jalan lintas Sumatera. Asap dari warung-warung kecil mulai mengepul, aroma kopi hitam dan gorengan menyambut para sopir yang kembali berani melintasi jalur yang dulu mereka takuti. Di antara deru mesin yang mulai kembali normal, sosok Sari tampak sedang mengikat muatan cabai di belakang truknya. Tangannya cekatan, tapi matanya menyapu jauh ke depan. Ia tahu, jalanan ini belum sepenuhnya aman, tapi setidaknya kini tak lagi sunyi dari harapan. Andre berdiri di kejauhan, bersandar pada tiang bendera kecil di depan pos ronda jalan raya yang kini resmi dijaga secara bergilir oleh para sopir muda. Ia bukan lagi pemimpin geng. Ia adalah penjaga diam-diam, pengingat bahwa bahkan manusia tergelap sekalipun bisa berubah jika diberi kesempatan. Beberapa pemuda yang dulu anggota Raka kini belajar bengkel darinya. Saat salah satu dari mereka salah pasang busi, Andre menepuk bahunya dan tersenyum, "Salah hari ini, besok jadi ilmu." Kalimat sederhana itu menjadi nyala kecil bagi mereka yang dulu nyaris tenggelam dalam dendam dan amarah. Sari menyalakan mesin truknya, raungannya pelan tapi kokoh. Ia menyusuri jalanan perlahan, menatap kiri kanan. Jalan ini bukan sekadar aspal. Ini adalah sungai hidup, tempat luka dan cerita mengalir bersama debu dan peluh. Di tengah jalan, seorang ibu tua mengangkat tangan meminta tumpangan. Sari berhenti, membuka pintu. "Ke pasar, Bu." Ibu itu tersenyum. "Iya, Nak," kata orang, "kalau ikut truk ini, selamat sampai tujuan." Sari hanya tersenyum kecil. Ia tak menjawab, karena kebaikan tak butuh pengakuan. Di belakang, Andre dan beberapa sopir lain melambaikan tangan. Mereka tahu, Sari akan kembali, entah kapan, entah dari mana. Tapi jalan raya selalu membawanya kembali ke tempat-tempat yang butuh dilindungi. Jalanan akan selalu melahirkan bahaya baru, keserakahan baru, wajah-wajah baru dari kekerasan. Tapi selama masih ada satu saja orang yang berani berdiri, kegelapan tak akan pernah menang sepenuhnya. Saat melewati hutan kecil di tikungan Sungai Are, Sari memperlambat laju truk. Ia menatap pepohonan, mendengar desir angin. Dalam hening itu, ia merasa kehadiran Opung Ginting. Bukan dalam wujud, tapi dalam kekuatan hati yang terus menyala. Ia menggenggam ulos kecil yang kini tergantung di kaca spion truk. "Aku belum selesai, Opung. Tapi aku tidak sendiri." Kalimat itu seperti doa, seperti janji yang tak akan pernah ditepiskan oleh waktu. Beberapa kilometer ke depan, sekelompok anak muda terlihat berkumpul di pinggir jalan, mendorong motor yang mogok. Sari berhenti, turun, dan membantu tanpa banyak bicara. Salah satu dari mereka bertanya, "Mbak, kenapa mau bantu kami?" Sari hanya tersenyum dan menjawab, "Karena dulu, ada yang memilih membantu aku, saat aku juga hampir berhenti." Anak-anak muda itu terdiam, dan dari tatapan mereka, lahirlah rasa hormat yang tak bisa dibeli. Truk Sari kembali melaju, perlahan hilang di antara kabut yang mulai naik. Di belakangnya, jalan lintas Sumatera membentang panjang, tak berujung. Dan di sanalah tempatnya, di balik kemudi, di antara suara klakson dan debu, menyusuri jalan yang tak pernah benar-benar usai. Karena bagi Sari, perjuangan bukan tentang akhir, tapi tentang terus memilih berjalan, meski tak ada yang melihat.